Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Singosari FM. Ketemu lagi bareng kita di Moci bareng karo Uwane di hari Selasa yang mendung syahdu ini. Nah, bersama kita sudah ada dua bidadari cantik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Karena kebetulan pagi ini Sobat Setia Singosari FM, tema kita adalah waspada DBD dan COVID-19. Nah ini pas ini ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Selamat pagi Bu Emi. Pagi Mas, Masya Allah. Sama Mbak cantik sampingnya siapa ya Bu? Perkenalan dulu Bu. Ya monggo Bu Emi. Monggo. Oh iya, nama saya Emi, Emi. Lengkap ya Bu? Oh Emi Sri Hartati. Nah. Emi Sri Hartati dipanggil Emi di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes di seksi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan. Dan di situnya ada kesehatan olahraga dan kesehatan kerja. Wah, pas iki berarti. Nah, untuk sampingnya selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Iya. Pak Fala. Jih. Perkenalkan Sobat Singosari, saya Leli Aprianti, biasa dipanggil Leli. Di sini penyuluh Kesmas di Dinas Kesehatan Daerah. Oke, ya itu ya. Itu kita sudah bareng Mbak Emi sama Mbak Leli ya yang serikan di Dinkesda Brebes. Nah, Masya Allah. karena kebetulan cuacanya mendukung ya Mbak, syahdu. Nah, ini kebetulan temanya juga terkait dengan kewaspadaan demam berdarah denggi dan COVID-19. Nah ini mungkin bisa dijabarkan dulu Mbak. Apa sih yang menjadi penyebab dan potensi terjadinya demam berdarah dan memang beberapa tahun terakhir tren DBD, kasus DBD di Brebes ini kan jadi sorotan di Jawa Tengah. Nah monggo Mbak, kira-kira apa ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya DBD di Kabupaten Brebes? Ya, terima kasih Mas. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Iya, gimana? Ya, nggak apa-apa ya. Ini mas-mas yang hadir di sini itu pada sehat semua enggak? Oh, alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah. Angger wajahnya tak sehat-sehat kayaknya Mbak. Sing ora sehat kayaknya dompetnya paling. Iya, cek kayak kue. Iya, Mbak. Tanggal 2. Ya, kalau kalau sehat terus pengen selalu sehat enggak? Yo, mestilah. Pengen. Sehat tuh lebih penting daripada sugih. Tahu enggak caranya biar tetap sehat, biar enggak kena demam berdarah, enggak kena COVID, apa ayo? Biben ke Mbak, caranya gimana? Biar tips selalu yang paling biar efektif. kita selalu sehat ya. Kita itu sebetulnya harus cerdik. Biar nggak kena demam berdarah, nggak kena COVID, itu harus cerdik. Apa kuwi cerdik iki cerdas apa Pipen? Cerdik. Biasanya kalau cerdik kancil, iya kancil nyolong timun sih kan dulu ya. identik dengan kancil loh. Ya, Iya benar, waktu kita zamannya kecil cilik. kan ya, kancil nyolong timun, karo kebo, karo baya ya, gitu kan cerdik. Tapi di sini cerdik itu singkatan. Iya. Tak kira cerdik asli singkatan, dalam iya. aslinya. Oh berarti apa singkatannya apa itu? Kalau cerdik itu yang pertama cek kesehatan. Oke. Kita harus cek kesehatan cek kesehatan. Cek kesehatan, betul. Lah ya. sekarang pemerintah Kabupaten Brebes itu lagi gencar-gencarnya mengadakan cek kesehatan gratis. Jadi gratis nggak bayar. Sama sekali gratis. Iya, sama sekali gratis, tidak bayar. Dalam rangka apa itu? Program apa itu? Kalau cek kesehatan gratis itu memang dari pemerintah pusat itu memang menginstruksikan bahwa tadinya itu cek kesehatan gratis itu hanya untuk ulang tahun, yang ulang tahun saja. Iya, tapi pernah itu. banyak yang protes. Lah saya ulang tahunnya Desember pengen tahu kesehatannya sekarang gimana. Iya. Terus akhirnya alhamdulillah dilakukan cek kesehatan dimanapun berada, bisa ke puskesmas hanya dengan membawa KTP saja. Monggo masyarakat Kabupaten Brebes yang pengen sehat, pengen tahu kondisi kesehatan kita, bisa melakukan cek kesehatan secara gratis hanya modalnya KTP saja. Kalau KTP yang ketinggalan ya pakainya NIK. Ya kalau hafal, makanya Mas harus hafal sama NIK. Oh iya. Yang kedua, kalau pengen sehat itu adalah cek kesehatan. Ya. Yang kedua itu adalah enyahkan asap rokok. Aduh, enyahkan asap rokok. Saya percaya nih,
Enggak pada ngerokok ini di Oh sini. ya, alhamdulillah tidak ada yang Iya. merokok ini. Heeh. Alhamdulillah di ruangan Iya. ini tidak ada yang merokok. Di luar itu. Nah, Nah, itu boleh merokok loh iya. Mas. Boleh, Iya, kita enggak boleh, melarang boleh. tidak boleh merokok. Betul. Tapi enyahkan asap rokok. Bener, asap rokoknya jangan dimakan. Iya. Ya, bener, Jadi dienyahkan. Bener. Jadi kalau menjadi perokok itu harus cerdas. Cerdas, betul. Perokok betul, yang betul, cerdas Iya. itu adalah merokok tidak dekat dengan orang-orang yang Orang-orang. dicintai. Iya, bener. Misalnya Nek, setuju nek istri, itu, iya. anak, orang cucu, tua, iya, orang bener, tua, bener. ya, ya. Jadi Iya. harus enyahkan asap rokok. Enyahkan asap Asap rokok. rokok. Oke, Nah. terus Yang rajin olahraga. wah lah iki. Nah. Aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik. olahraga. fisik. Iya, bener, Mbak. R. Rajin olahraga itu sama Yes. dengan aktivitas fisik. Betul. Jadi nek sing wis biasane becak, sehat nemen berarti. Oh iya, minimal 30 Lah menit. kuwe, iya. Nah, becak Lah, nang genjote 10 menit tok priben. Tapi 10 menit sing kali gangsa anjuk pasar induk. Iya Kan lah, lumayan. ya alhamdulillah oli duit, oli Iya. sehat ya Lah, Mas. iya, Ya bener. alhamdulillah itu rajin Berarti olahraga. rajin olahraga. Iya. Dene apa, Mbak? Dene itu diet seimbang. Iya. Kalau diet seimbang, kayak kita itu sudah bukan ABG lagi dan tidak boleh jadi ABG lagi. Awan bengi gorengan. Jadi Iya kan. Kayak manajer kita ini sing rada anu memang. Allahu Akbar Awan bengi ternyata. gorengan. Awan. Enak. Iya. Iya. Kalau pagi dok boleh nggak Boleh. apa-apa Oh, pagi pagi boleh. aja. Tapi awannya sama begini Malamnya nggak boleh. Iya. Dikontrol berarti ya. Ibaratnya Oh, kurangi gitu, Mbak. itu kurangi Konsumsi minyak. terusnya garam, terusnya gula. Itu kita harus mengurangi. Berarti tiga itu ya, itu garam, ya, minyak dan heeh, gula. Oh, iya. iya. Terus Oke, yang oke, ketiga oke. itu istirahat yang cukup. Iya. Boleh tidur malam kalau ronda toh. Kalau nggak ronda ya berarti ya istirahat habis Harus isya. istirahat yang cukup. Kita istirahat yang cukup. Oke, ya, iya benar. istirahat. Iya. Jangan begadang. Iya, jam 9 boleh, jam 8 boleh. Jadi pagi-pagi bisa bangun terus sholat, terus jalan-jalan kan Oh, bisa. iya, Wah, benar. belum Oh, iya. bapak-bapak kan nggak masak Itu- pagi yo ya. Ya, itulah Heeh. pola hidup sehat yang sudah diterapkan Mas Iya, Adit. Masya Allah. Sudah Oh sholat iya, terus jenengan lari. juga. Oh. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah rutin. Pagi itu antar jemput anak juga itu masuk. itu. Naik motor, jalan no. Nah, ya itu ya. Istirahat yang cukup Oke, lah, inya yang istirahat yang cukup. Terakhir K-nya itu apa? adalah kelola stres. Ya, iya lagi bakul stres kau. Jangan kelola stres itu cara yang paling mudah itu silaturahmi, bercerita dengan Boleh. saudara. Tapi yang penting aja gibah, Oh iya. Berarti melu ngecuprus umbrus ki melune wis Umbrus, mengelola iya. stres wis. Iya. Iya. Iya, Iya, yang penting Siap. itu apa ya? Kelola stres itu dengan healing bisa, Oh, dengan iya. tadabur alam, Oh, dengan tadabur alam. mencintai, Iya. mengagumi ciptaan Allah kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh, deket misalnya ke Pantai Radusanga atau kemana ini kayak promosi gitu. melune ya. Iya. Iya, bener. ke wisata-wisata yang deket aja, nggak usah jauh-jauh. Iya. Ngomalang Rogoya kadun ke Jeron. Iya. Ah, bener, itu. bener. Oh, itu tadi pendengar setia. Tipsnya cerdik. Ya, Iya, tapi gue betul. ada singkatannya. Iya betul. C. Cek kesehatan Cek secara rutin berkala. atau berkala. Enyahkan asap rokok. R. Rajin. Rajin berolahraga atau rutin beraktivitas fisik ya. D. Diet seimbang. Oh, tutu diet Iya. ala ABG ya. Iya. Diet seimbang. Iya betul. Oke, ya. Iya. Istirahat yang Cukup. cukup. Ya terakhir anak-anak kah? Kelola stres dengan baik. Nah. Iya. 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 Oh iya, Masya Allah. Iya, betul, ada karena memang nyanyiannya. bakulnya stres kabeh. Pak. Jadinya memang perlu motivasi itu. Iya Iya. betul, iya itu kalau Mas Radit udah hafal tuh, Hafal. jenengan hafal enggak nyanyiannya? Lah itu saya Ada jadi senamnya brand juga. ambassador aku. Iya, betul sekali. Iya. Itu tip Oke, untuk itu tips sehat. penting untuk sehat teman-teman Singosari Ya, FM betul. dengan setia. Nah, Ya. terus Mbak lanjut lagi tadi. Lanjut lagi sekarang saya akan bercerita tentang DBD. Ah, iya. Ini- ya, demam berdarah. Ini sudah masuk ke Betul. intinya ya kenapa Nggih. kita itu ambil
tema temanya tentang pas dengan demam dengan berdarah. kondisi saat ini. Karena apa, Mas? Kenapa, Pak? Karena di Kabupaten Brebes ini angka diarenya sebetulnya menurun, tapi menurunnya masih angkanya besar. Masih besar, iya, betul, apalagi betul, benar ya. dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun kemarin ya, Iya 2024. menurun, alhamdulillah udah menurun. Kasusnya tapi sudah menurun, tapi jumlahnya masih yang masih banyak. besar, Oh. lebih besar dari tahun kemarin. Kenapa? Iya, Ya lah. seperti kita ketahui kan, misalnya cuaca seperti ini Ya, sekarang betul. mendung nih, sebentar lagi hujan nih. Potensi hujannya Hujan gede. ada. Ada benar. potensi kepanas. Kata nyanyian kan katanya mendung Tak selalu jadi hujan. Iya ya, ada Iya, ya nyanyian betul, itu ya. Nah, benar, itu memang betul. Ini mendung nanti sebentar lagi panas, dan itu dengan kondisi suhu, dengan cuaca seperti Cuaca itu gini memicu DBD itu. Oh, perkembangbiakan nyamuknya itu pas di momen-momen Iya, seperti iya. sekarang ya, Mbak. Jadi alah. alhamdulillah turun tapi masih Lah, besar. kira-kira dengan kondisi saat ini apa yang bisa dilakukan penting untuk pendengar setia Singosari FM Iya. untuk mencegah terjadinya DBD ki apa? Ya, Sing siap penting. nanti, tapi harus masyarakat itu harus tahu dulu DBD itu apa saja sebetulnya. Ya benar ya. Ya, ya. Betul. Ya, demam berdarah Betul. itu sebetulnya ada 3 fase. Nah, ini yang apa ya, Mbak sebenarnya i- bedanya demam biasa dengan demam berdarah? iya. Yang penting buat pendengar setia Singosari FM ini apa untuk membedakan antara demam biasa dengan DBD? Siap Mas, akan Gimana, saya jelaskan sedikit demi sedikit ya. Yang pertama itu DBD itu ada 3 macam, yaitu demam dengue, DBD sendiri, dan ada istilah DSS. Iya. Jadi Demam yang shock syndrome itu iya ya. betul, itu yang parah. Paling Ya, bahaya yang itu paling di bahaya. DSS itu. Iya, kalau Oh. hanya demam dengue itu ya paling panas tinggi yang 2-7 hari kayak gitulah, Oh masih iya, yang bisa panas pada inilah, umumnya ya. Oke. Iya, terus bedanya itu kalau itu apa ya, demam dengue itu hanya menimbulkan gejala-gejala yang ringan dan bisa inilah dengan stamina yang bagus bisa hilang sendiri. Bisa diobati. Kalau sudah DBD itu bisa menyebabkan gejala berat. Oh, Gitu. berarti grade-nya adalah Ada. DD, kemudian DBD, ini yang dan medium, yang iya, bahayanya sedengan iya, ini. Betul sekali, Oke. Mas. Nah itu untuk penanganannya harus sudah di rumah sakit atau gimana? Kalau misalnya demam dengue itu bisa di rumah bisa, DBD kalau telaten, kalau ini bisa, tapi lebih baik ke rumah sakit saja. Apalagi kalau sudah DSS ya. DSS itu misalnya si penderita anak atau orang tua itu sudah merasakan ini kayak misalnya udah muntah, Okay. nyeri perut hebat, terus kaki tangan itu udah pucet. Coba jenengan tangannya kayak apa kok pucet? Sangat nemen. Oh, alhamdulillah sehat, itu merah. Dingin, terus lembab, badan itu berkeringat dingin kayak gitulah, terus nadi melemah kadang, orangnya lemes, iya orangnya lemes, lesu, gelisah, terus itu udah 3 hari ya, misalnya panas 3 hari. Fase penting untuk penanganan agar bisa lebih dapat segera diobati ini berarti jangka berapa hari Mbak ketika kalau ada panas mulai demam? Panas 3 hari itu udah nggak usah mikir macam-macam, apalagi anaknya atau kitanya udah lemes sudah banget. 3 hari ya berarti ya. Udah nggak usah mikir-mikir mau berarti apalah, langsung dirujuk ke rumah sakit saja biar lebih efektif iya, penanganannya. Lebih efektif penanganannya. Itu pendengar setia Singosari FM yang perlu dipenekanan adalah ketika sudah ada anggota keluarga maupun diri kita sendiri sudah demam masuk hari ketiga, direkomendasikan dan disarankan ya Mbak ya, untuk segera ke rumah sakit. Betul. Karena ini penting berkaitan dengan tadi ya Mbak, fase-fase dari demam dengue, kemudian ke fase DBD, sampai di SS yang paling gawat tadi ya Mbak ya. Betul sekali. Pendengar setia, monggo dilanjut lagi Mbak. Sedangkan ini di Kabupaten Brebes itu kasusnya yang banyak itu DBD-nya Mas. Kalau DSS-nya memang ya alhamdulillah kita sudah ya enggak
Ya jangan banyak lah, Iya, cukup segini aja terus standar habis itu ya. Betul. Yang penting jangan bertambah lagi gitu ya bahasanya. jangan bertambah lagi. Oke. Walaupun kayak gitu kita sudah ada sih kematiannya Mei kemarin aja sampai ada meninggal 2 ya kayak gitu. Kalau untuk akumulasi kasusnya sendiri Mbak, kira-kira itu berapa sih sebenarnya yang sampai saat ini? Kalau ada. di bulan April itu sampai 261 itu udah turun. Angka tingginya itu ada di 261 itu udah turun. Iya, itu Aduh. demam berdarahnya. Terus untuk angka kematiannya sampai sekarang itu sudah sampai ada pertengahan Juni ini ya berarti iya, ya. dari apa itu tahun ini ya, Iya. sudah 1 2 3 sudah 12 orang. Tapi memang ini tersebar di betul. beberapa puskesmas nggih. Di Tidak beberapa fokus di wilayah satu puskesmas. titik, tapi memang dari menyebar. 38 Iya. puskesmas itu paling ada beberapa yang dominan gitu ya Mbak Iya, ya. betul. Penderita DB-nya juga sudah tidak mayoritas di daerah perkotaan saja. Maksudnya perkotaan ini itu kepadatan penduduk udah enggak. Sekarang di wilayah pegunungan, pedesaan pedesaan ini juga udah mulai masuk ke situ. Mungkin karena perilaku kita sih ya, perilaku masyarakatnya memang yang kurang kurang aware dengan lingkungan, kebersihan lingkungan. Padahal ya Mas ya, perlu Mas ketahui bahwa dalam satu wilayah ada satu kematian akibat demam berdarah itu bisa disebut sebagai KLB demam berdarah. Oh iya, cukup satu kalau ada yang meninggal itu bisa masuk kategori kejadian luar biasa demam berdarah. Enggak, terus ini terjadinya peningkatan kasus yang signifikan. Nah makanya kita perlu perhatian khusus untuk DBD ini. Dan betul. Perlu Mas ketahui bahwa demam berdarah ini tidak bisa kita tangani sendiri oleh pemerintah. Pemerintah nggak bakal mampu. Betul, nggak bakal mampu. Kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat. Iya, kalau masyarakat itu sendiri tidak ikut berperan serta dalam memberantas demam berdarah, itu nggak mampu. Makanya mari bareng-bareng untuk menangani DBD. Mencegah terjadinya DBD. Caranya gimana Mbak? Yang paling efektif dan bisa dilakukan masyarakat? Paling gampang itu dengan cara pemberantasan sarang nyamuk, Mas. Ya Allah. Berarti Sebetulnya, PSN itu paling PSN gampang dan mudah. Paling gampang dan mudah. Kenapa ya sekarang nyamuk itu sebetulnya hidupnya antara 8 hari sampai 10. Kalau kita melakukan setiap hari Jumat misalnya, ya, hari betul. Jumat seminggu kan kerja. Sekali ya Jumat bersih bahasanya. Ya Jumat itu bersih atau setiap hari Minggu. Oh ya, pas hari libur sekalian. Iya, hari libur aja wis namanya bersih-bersih rumah atau bersih-bersih lingkungan hari itu wis hari. 1 hari dalam seminggu disempatkan. Iya, khusus 1 minggu, hari Minggu seluruh masyarakat Kabupaten Brebes itu bersih-bersih. Itu insya Allah hilang Mas. Bisa mencegah terjadinya demam berdarah. Kan kayak gini nih Mas, si nyamuk itu yang bisa ngigit, yang bisa menularkan demam berdarah itu adalah nyamuk dewasa betina. Oh? Iya, betina. Nyamuknya ada betina, ada jantan. Ada. Walah, iya. Iya. Kayak laki-laki dan perempuan. Iya betul, itu nyamuk yang akan menggigit, yang bisa menularkan itu tuh virus itu. Nyamuk betina dewasa. Dewasa. Kalau si nyamuk ini sudah membawa penyakit, terus menggigit itu bisa. Kalau pas bisa jadi DBD karena bila yang digigit itu staminanya lagi turun. Oh, dalam kondisinya drop. Iya. Lah, bahayanya lagi si betina ini kan nanti bertelur. Kalau dia membawa virusnya terus bertelur, telurnya itu udah terkontaminasi virus juga ya. Betul. Jadi sudah terkontaminasi oleh virus DBD juga itu. Lah misalnya kan telur si nyamuk dewasa itu setelah bertelur akan meninggal. Tapi meninggalkan telur yang beratus-ratus, yang beribu-ribu itu. Lah, misalnya ini kan nyamuk itu kan nyamuk piai. Senengnya hidup di tempat air yang bersih, menggenang, bersih, tidak nempel tanah. Iya, benar. Di gentong, di apalah ember kayak gitu. Penampungan air. Itu bertelur di situ. Saat bertelur mereka nempel sama tembok.
Oke, iya Ya, setelah meninggal, eh, setelah bertelur, ninggal, ning, eh, tapi menyisakan telur yang iya sudah. meninggalkan itu. Terus nanti jadi Oh, jadi kepompong, baru nanti naik jadi kayak dewasa. dewasa lagi. Lah itu ini jadi kayak gini nih, gampangannya ya berarti sebelum telur itu menjadi dewasa, dewasa, ya. saat kepompong kita Langsung ini dimusnahkan. iya dengan Caranya gampang dengan menguras. menguras. Iya. Oke. Ada di beberapa daerah Hmm. seperti daerah sana Cigadung waktu itu di Cikaka kan air sulit. Iya, betul, betul. Bu, dibuang sih gimana? Udah kena kelihatan ada 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 jentik nyamuknya. jentiknya. Dibuang gimana? Saya kan mencari air ini sampai sana jauh. Iya, iya, iya. Oh bisa nggak apa-apa, kita bisa pakai abate. Pupuk Lah, abate, iya, iya, iya. benar, benar, benar. Masyarakat nggak boleh khawatir nanti airnya itu tercampur dengan abate itu. Abate. Lah karena apa? Abate itu sifatnya itu ke tepi. Oh, minggir. Minggir, Iya, iya, betul, di betul, tembok. betul, betul. Makanya ke tembok, makanya itu si kepompong dan telur itu akan mati kalau kena abate itu. Kalau memang masih lah gak mau pakai abate lah nanti campur kayak gitu. Pakai ikan bisa. Oh, iya, iya, iya. Pakai iya, ikan. Itu ikan jenisnya ikan yang itu yang perutnya besar. Ikan yang perutnya besar. Ya Oh, apa ikan ya? koki. Yang kecil bukan, yang kecil-kecil kayak gitu tuh di tempat ikan harganya murah 5.000 dapat. Oh, ikan moli. Iya. Yang kecil-kecil. Cupang. Oh, Ah, iya. jangan cupang tak mahal loh. Iya, pokoknya nanti di tempat ikan ada itu harganya murah. Waktu itu saya beli beberapa 50.000 itu dapat banyak banget. Oh, 5.000 itu cara yang efektif iya, juga. Bisa Oke. pakai ikan, bisa pakai abate abate. atau dikuras. Itu Oh, jadi berarti ada 3 alternatif. untuk bagi- menguras itu ya, Mbak? Ada Oke. air yang banyak air dikuras. Kalau ngarannya eman-eman pakai abate, kalau jijingan nggak abate ya pakai Pakainya ikan. kayak gitu. Oke. Ikannya kecil-kecil kok Mas kayak Betul, gitu. betul, betul. Itu Oke. yang paling Yang trik pertama untuk menguras, iya, membersihkan jentik nyamuk. Oke, yang kedua. Yang kedua memang bisa sebetulnya fogging ya itu ya. Tapi fogging itu tidak disarankan. Fogging itu dilakukan kalau misalnya ada yang meninggal. Nah, ini yang Ya. perlu jadi catatan pendengar setia Iya. Singosari FM. Berarti fogging itu bukan solusi utama demam berdarah ya, Mbak ya? Bukan ini- sekali. Iya. Ini yang menjadi catatan. Jadi fogging itu seperti disampaikan Mbak Emi bukan solusi utama, tapi solusi utamanya tadi adalah PSN tadi ya, Mbak. Iya betul Pemberantasan sarang PSN. nyamuk secara rutin. Iya. Karena fogging apa, Mbak? Bisa dijelaskan lagi Jadi efeknya? fogging itu sebetulnya langkah terakhir. Ibaratnya kalau kita sudah nggak Senjata pamungkas lah berarti pamungkas lah lah bahasanya. senjata pamungkas lah ya. Baru fogging. Baru fogging kalau misalnya ada yang meninggal. Kenapa? Wah, itu pun syaratnya harus ada yang meninggal dulu Kenapa ya. harusnya ada yang meninggal? Soalnya apa? Khawatir si nyamuk dewasa itu sudah Yang menggigit menggigit. dan Oke. bawa virus kemana-mana. Lah kalau fogging itu kan yang meninggal yang dewasa toh. Oh. Yang dewasa toh. Iya, Jadi iya, benar. sing dewasa ini apa yang Sudah bisa dimusnahkan, Iya. tapi masih banyak meninggalkan jentik nyamuknya. jentik nyamuk yang ada di air itu enggak meninggal Berarti karena mereka fogging- kan ngeleb. Iya. Berarti fogging itu hanya menyasar nyamuk dewasa. Iya, betul Oke. sekali. Ya, jadi itu pantas itu jadi jawaban kenapa fogging bukan solusi utama ya, Mbak. Tapi Nggih, soal betul. alternatif terakhir nggih, untuk nggih. penanganan DB. Nggih, Oke, itu, oke. betul. Lagian kalau fogging ya misalnya itu kalau misalnya dosisnya tidak betul, Iya. tidak tepat, Dampaknya apa? dampaknya kira-kira? itu akan menjadi resisten bagi yang jadi larva masih telur itu kayak gitu. Jadi lebih kebal gitu Ya, lebih maksudnya. kebal nanti kalau dia sudah dewasa. Jadi nggak Kayak mempan gitu. lagi Nggak kalau mempan di lagi, fogging nggak dengan iya, dosis iya. yang takaran sama. Iya betul. Iya, jadi kalau kami boleh menyarankan, udah jangan pakai itu, pakai PSN aja karena sebelum saat si nyamuk itu larva nyamuk itu Sempat menjadi berkembang dewasa, biak jadi gede, iya, bisa udah langsung dimatiin. dimusnahkan Iya. dengan dikuras. Iya, Ya, benar, betul. benar, Udah benar, dimatiin. Jadi nggak Oke. ada kesempatan dia menjadi dewasa. Jadi Ya nggak benar, ada. benar, 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 betul, betul, betul. Lah, udah nggak ada, Mm-mm. bukan ini tetep Bu banyak Iya. nyamuk kayak gitu. Iya, iya, Ya iya, nyamuk iya. itu yang dan
Kalau Aedes aegypti itu kan gigitnya pagi dan sore, Mas. Oh. Iya, pagi dan sore. Kalau Paginya malam, jam berapa? paginya jam 9 saat anak-anak kecil itu senang beraktivitas. Ada yang tidur, kadang iya, ya bayi-bayi itu kan bener, kadang bener. jam segitu Iya, tidur. lagi Itu lelap-lelapnya saat-saat tidur. itu, saat anak-anak lagi pada sekolah. Makanya di sekolah-sekolah juga harus dilakukan PSN. Betul, Setiap betul, Jumat, seminggu Seminggu sekali. sekali. Pokoknya Iya, kayak iya. gitu. Nanti Aedes aegypti akan hilang. Oke, tapi itu Pagi dan butuh sore. kesadaran semuanya. Semuanya. Kalau hanya satu keluarga toh nggak mungkin ya, Mbak. Enggak lah, enggak Oh. bisa kalau cuma satu keluarga Nah, toh. itu pendengar Bisa. setia, kita sadar bersama, kita harus mulai kompak untuk menerapkan PSN. Karena itu jadi kunci Iya. pemberantasan DBD paling efektif ya Mbak Emi ya. Nggih, betul Oke, sekali. terus apalagi Itulah. Mbak yang bisa di-sharing sama pendengar setia Singosari FM? Ya itu pentingnya Untuk PSN itu ya. untuk paling efektif mencegah demam Iya. berdarah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa nyamuk itu akan menggigit pagi dan sore kan. Lah pagi dan sore orang yang lagi asik beraktivitas, kadang ada yang lagi tidur sore itu ya, makanya apa masyarakat harus menghindari kamar tidur nggak ada cantelan baju kotornya karena itu merupakan tempat istirahatnya nyamuk. Oh, tuh Ya. pendengar setia harus jadi catatan juga, bersihkan semua area kamar dari gantungan baju yang kotor. Nggak boleh karena itu menjadi tempat istirahatnya nyamuk dewasa begitu. Oke. Lah nanti mungkin masyarakat akan bertanya, saya sudah lakukan PSN Bu, tapi kalau malam itu masih ada nyamuk. Ada nyamuk. Lah itu beda nyamuknya itu nyamuk namanya kulek. Jadi nyamuk itu kan banyak jenisnya, nama-namanya betul. Ya lah. Kalau yang malam itu namanya nyamuk culek. Culek itu ada di got. Oh, yang uget-uget yang banyak di itu, got yang kotor itu ya. Iya, itulah nyamuk yang kalau malam gigiti mas-mas. Berarti nanti salurannya harus dibersihin gitu. Tapi untuk kadar virus atau bakterinya gimana itu Mbak? Apakah seberbahaya nyamuk Aedes aegypti atau enggak? Kalau culek itu hanya mengganggu kita aja, gatel kayak gitu. Oh, berarti tapi kalau kulitnya enggak sampai menyebarkan virus yang berbahaya kayak DB ya? Cuma kenyamanan kita aja, jadi kita enggak nyaman. Oke. Tepuk tangan terus ya. Iya kan kalau ada nyamuk kan bener. kayak gitu kan, tepuk tangan saking senengnya itu. Ya, itu makanya kalau yang nyamuk malam itu masyarakat bisa dengan cara membersihkan saluran-saluran air yang ada. Karena yang malam itu memang sukanya kotor, got kayak gitu. Tapi Aedes itu senengnya yang bersih-bersih. Pagi dan sore dan di tempat yang bersih. Oke, terus apalagi Mbak ini Mbak kira-kira untuk menyadarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa PSN itu penting untuk mencegah demam berdarah. Secara rutin kita harus menerapkan dan bersama-sama. Apalagi yang bisa ditambahkan? Itu kan tadi kan 3M, tapi kita baru menguras nih Mas. Menguras ya. Terus menutup gentong-gentong itu ya. Oh, menutup semua penampungan air. Iya, ditutup. Oke. Selain barangkali untuk perlindungan nyamuk Aedes, barangkali ada cecak jatuh ya. Oh iya benar. Nanti mana-mana. Iya, enggak bisa diam ya. Iya, menutup rapat tempat penampungan air untuk mencegah nyamuk bertelur. Kalau terus menguras kan tadi secara rutin minimal dan menutup terus menguras seminggu sekali minimal. Terus memanfaatkan barang-barang bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Jadi kalau di rumah itu banyak kan kadang ibu-ibu barang-barang yang enggak kepake bahasa itu neman-neman kalau diberesi, rongsok. Iya, kasihkan ke orang aja yang lebih membutuhkan. Betul. Kalau tidak dibenahi secara rapi berarti ya. Ya udah jangan. Kalau memang rusak dibuang aja. Iya, iya. Kalau yang masih digunakan makanya enggak usah sering belanja Mas, beli-beli jangan terlalu menimbun banyak barang bekas berarti intinya. Kasihkan atau dirongsok bagi kasihkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan misalnya kayak terus? gitu. Terus tadi ya pakai abate, bisa juga menggunakan ikan pemakan jentik, terus menanam pohon, memanfaatkan
lahan di rumah. Biar Iya. tidak ada genangan, Iya. bisa ditanami pohon atau Iya. memanfaatkan pekarangan rumah biar Iya. menghindari genangan. Ya kayak sereh itu, sereh. Itu Kayak gitu. manfaatnya banyak Iya, berarti ya. jadi bisa Iya, iya, mengusir iya. nyamuk, aromanya juga bisa untuk enak. masak Betul, ya. betul. Iya, iya, Terus iya. bisa banyaklah keuntungannya insya Allah. Mm-mm. Itu terus memakai obat anti nyamuk kalau memang banyak sih ya. Iya, iya. Betul. Bisa mencegahnya pakai obat anti nyamuk. Iya, Oke. gitu juga bisa menggunakan kelambu. Oh ya, itu zaman Kelambu dari zaman dulu ya. Iya. Oke. Jadi itulah, jadi mari kita lakukan 3M ya. 3M plus ya, Iya, tepatnya. plus lebih tepatnya menutup, menguras, terus mengubur. Ya. Iya, Oke, terus oke. plusnya Plusnya pakai tadi, kelambu, iya. pakai Obat obat itu, nyamuk, memanfaatkan pekarangan Iya. dengan Menanam menanam pohon yang iya, bermanfaat. begitu. Oke. Itu pendengar setia Singosari FM, tips penting untuk mencegah demam berdarah dengan PSN yaitu 3M+. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi sama Mbak Emi dan Mbak Leli, kita break sebentar, kita sambung lagi nanti di Moci bareng karo Uwane di Singosari FM. Yang terbaik kami sajikan. Pendengar, yuk kita dengarkan bersama iklan layanan masyarakat tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Di Indonesia, saat ini banyak sekali orang meninggal dikarenakan penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, dan lain-lain. Marilah kita cegah penyakit ini dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat. Yang penting selalu ikhtiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Saat ini, kita memasuki musim penghujan. Tentunya kita harus waspada terhadap kesehatan. Dengan cara menjaga kebersihan lingkungan karena ada beberapa penyakit yang kerap muncul saat musim hujan, salah satunya yaitu demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus atau infeksi virus akut yang disebabkan virus dengue. Gejalanya seperti demam tinggi, sakit kepala, rasa sakit di belakang bola mata, mual muntah, muncul ruam atau bintik merah di kulit, sakit tenggorokan, serta nyeri otot dan tulang. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan ialah dengan beri minum 4-6 gelas per hari, berupa air putih larutan oralit, jus buah, dan lain-lain. Serta berikan obat penurun demam golongan parasetamol. Bila tampak lemas, badan terasa dingin terutama pada tangan dan kaki serta muntah terus-menerus, segeralah bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Mari kita cegah demam berdarah dengue dengan menerapkan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, serta memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk dengan cara memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk dan memasang kawat kasa pada ventilasi atau memasang kelambu, gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air dan berikan larvasida atau abate pada penampungan air yang susah dikuras.
Meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Seperti lavender, serai rosemary, bunga tai ayam, dan lain-lain. Penanggulangan kasus demam berdarah dengue dilakukan dengan cara penyelidikan epidemiologi atau PE, yaitu pencarian kasus infeksi dan kasus suspek infeksi dengue lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk. Hasil positif bila ditemukan penderita demam tanpa sebab apapun 3 orang dan ABJ kurang dari 95%. Serta ditemukan tambahan kasus diagnosis DBD berdasarkan hasil laboratorium di luar kasus indeks di lingkungan radius 100 meter dari penderita. Maka pada area radius 200 meter dilakukan intensifikasi PSN, larvasidasi, penyuluhan, dan fogging fokus 2 siklus interval 1 minggu. Hasil negatif jika tidak memenuhi 2 kriteria positif. Turun tanpa sebab itu adalah tanda gejala TBC atau tuberkulosis, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan. Periksakanlah diri Anda ke Klinik Pengobatan Paru dan Kusta Kabupaten Brebes di Jalan Sultan Agung nomor lentek, kecap, bumbuan, beras, minyak, sabun. Lah, kebutuhan sing digolet dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golet panganan, Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih, Ibu pan tuku emas. Ya nang toko Nirmala, Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golet gerabah, Bang Brebes. Iya, Bu. Pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe. Kredit BKK Argo juga melayani Awung dan Songgo. PT BBR BKK Jateng Cabang Brebes. Perseroda milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BBR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Changciang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, itu dengan perpaduan racikan ramuan herbal dan Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Patokannya seberang kantor Pengadilan Negeri 1B Selawi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Mari kita jaga kesehatan, deteksi dini sebelum sakit. Ayo cek makanan, cek minuman yang kita konsumsi. Mari kita rutin cek kesehatan, niscaya hidup sehat terjamin. Datang ke sini di Labkes Brebes, siap membantu Anda. Labkes Brebes sudah teruji melayani sepenuh hati. Pelayanan cepat dan ramah, fasilitas lengkap dan nyaman. Hei kawan, jangan tunggu sakit, jangan tunggu menyesal nanti. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Ayo mulai hidup sehat, awali dari diri kita. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda, setia melayani Anda. Yang terbaik kami sajikan. Ya, kembali lagi ya pada kegiatan Moci bareng Wani di
Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Ini untuk tema hari ini terkait DBD ya Bu Emi ya. Nggih, leres Mas. Nah, ini kan katanya informasinya kan untuk saat ini memang mungkin lagi banyak temuan ya Bu, temuan kasus ataupun masih berupa suspek ya istilahnya kalau belum di itu DB kan. Iya. Jadi kasusnya masih tinggi Mas, tinggi walaupun ya, sudah turun tapi masih tinggi. Kalau dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Nah itu kan pasti harus apa yang harus dilakukan lebih ya harus lebih cepat ya, karena penanganan DBD itu tidak bisa ditangani tanpa adanya laboratorium, Bu. Tahu apa enggak sih itu sini lah? Nggih. Untuk menentukan itu demam berdarah atau tidak harus ditentukan dengan cek darah. Nggih. Nah, selama ini kan kalau masyarakat periksa gitu ya, Bu, katakanlah di vaskes pertama atau di mana lah bebas itu kan kalau demam anak ataupun demam gitu kan taunya ini gejala tipes atau gimana gitu ya, padahal udah demam 3 hari, 4 hari, 5 hari tapi belum ada untuk mendiagnosis hal itu tadi yang dilakukan. Nah, itu harusnya gimana sih sebagai masyarakat yang punya anak ataupun yang buat dirinya sendiri ketika dia sakit demam yang udah berturut-turut ya dengan disertai lemes lah kan, lemes ibu itu. Iya, letih lesu ya. Itu apakah masyarakat bisa tiba-tiba langsung ke misalkan ke lab keseda untuk cek darah gitu, itu bisa, itu nggak apa-apa atau gimana sih kalau untuk cek darah itu? Sebetulnya sih bisa saja masyarakat langsung ke laborat nggih. Ke labkes di labkes kita itu bisa sih, tapi kalau misalnya tidak ada rujukan dari dokter, nanti kan yang bisa membaca hasil laborat itu kan nanti seorang dokter nggih, menentukan apakah ini akan ditindaklanjuti pengobatan apa kan nanti seorang dokter. Kalau menurut kami itu baiknya seperti ini, kita harus waspada. Sekarang DBD sedang meningkat. Lah kalau misalnya kita itu mempunyai gejala seperti panas tinggi, panasnya sampai 40 derajat Celcius itu 2 atau 7 hari, terus otot tulang sendi itu sakit, nyeri nggih, terus tenggorokan juga sakit, terus pusing kayak gitu, itu berarti tanda-tanda demam dengue. Lah demam dengue iki kalau kita tidak ditangani dengan baik dan benar sesuai apa yang harus dilakukan, itu akan menjadi demam berdarah. Nah, demam berdarah itu bisa menyebabkan gejala yang berat. Nah, misalnya muntah, nyeri perut hebat, terus kaki, tangan itu pucat, dingin, lembab, itu ya. Terus gelisah, lesu, terus tidak mau makan, udah nggak usah mikir macam-macam, langsung aja ke rumah sakit. Nanti rumah sakit akan melakukan penanganan atau pelayanan terhadap kita kayak gitu nggih. Nah, nanti juga akan dilaborat di situ, pasti akan dicek juga darahnya kayak gitulah. Nanti pihak rumah sakit yang akan menentukan apakah ini demam berdarah atau penyakit lainnya begitu. Jadi lebih baik langsung aja ke puskesmas atau ke klinik terdekat kalau memang mengalami kejadian seperti itu. Jadi sebetulnya tanda-tanda yang yang terlihat atau dirasakan itu sudah nyata, sudah ada. Jadi kalau mengalami panas tinggi kayak gitu sampai 3 hari itu udah jangan berpikir dikasih obat warung, itu jangan gitu Mas. Ya, kan kadang kalau periksa di fase pertama itu kan kadang cuma dikasih obat paling sama dokternya ya. Kalau misalkan merasakan tadi yang menjadikan gejala-gejala itu, apakah nanti boleh bilang misalkan Bu saya mau lab, terus nanti yang bacain ibu gitu, bisa nggak sih? Boleh, seperti itu juga boleh kayak gitu. Nanti yang bacain Bu dokternya, begitu. Ini nggak apa-apa ya? Gitu. Nggak apa-apa sih kayak gitu. Ya, ini itu kepercayaan saya, Bu. Iya.
Kadang memang masyarakat kalau terjadi kayak gitu mending saya mau minum obat warung dulu saya tahu kalau penurun panas paracetamol kayak gitu beli paracetamol padahal kan ada penyerta yang dirasa yang lainnya begitu. Ini ada pertanyaan yang masuk Bu, ada mungkin tak bacakan dulu ya. Nggih. Ini pertama dari Ibu Titi di Brebes, ini mau tanya. Untuk gejala khas demam berdarah ini demamnya atau panasnya itu di suhu berapa ya kira-kira? Dan pasien kalau dinyatakan sembuh DBD apa gejalanya? Kalau udah mau sembuh mungkin ya itu gejala. Apakah ada gejala? Kemudian dari Nining di Brebes itu bertanya apakah gejala DBD pada anak usia itu berbeda-beda karena saya punya ponakan dan anak sepupu beda gejalanya. Deteksi karena DBD setelah hasil lab tadi udah saya singgung ya Bu soal lab itu tadi ya. Kemudian yang ketiga ada Anom di Kaligangsa Kulon. Bu, apakah gejala demam berdarah pada orang dewasa dan anak-anak berbeda dan berapa nilai trombosit rendah dalam penyakit DBD yang nilai trombosit rendah? Oh, trombosit rendah ya 0 ya Bu? Ya mulai terendah sih 0 kok. Enggak, sebelum 0 udah. Udah enggak kuat ya. Ya udah enggak kuat. Untuk Mbak Titi itu untuk panas. Panas nggih, panas biasanya itu sampai 40 derajat Celcius itu 2 sampai 7 hari. Jadi setelah kita itu anak atau diri kita ya karena demam berdarah itu kan tidak mengenal usia. Sekarang orang tua juga bisa kan jadi kena demam berdarah. Itu biasanya panasnya itu 40 derajat Celcius sampai 2 sampai 4 hari. Itu bisa dilihat apakah itu kena demam berdarah atau tidak. Itu setelah kita cek laborat memang. Walaupun kita dengan gejala yang sama dengan apa yang ada di DBD itu, kalau kita belum cek laborat memang belum bisa kita menentukan bahwa itu demam berdarah. Jadi monggo masyarakat Kabupaten Brebes yang mengalami gejala-gejala seperti tadi yang saya sampaikan, langsung saja ke puskesmas, klinik atau ke rumah sakit langsung bisa untuk cek cek laborat gitu. Untuk gejala demam berdarah itu memang berbeda-beda, tergantung dengan kondisi atau stamina yang bersangkutan. Kalau misalnya memang dia sebetulnya kuat, sehat, maksudnya staminanya bagus, tapi kan tidak bisa menolak itu ya virus DBD, dia akan ringan, mungkin ringan-ringan saja. Tapi kalau misalnya pas lagi sakit atau staminanya tidak bagus, bisa sampai muntah, keluar darah dari hidung, mimisen kayak gitu, bisa juga kayak gitu. Sampai mimisen ya? Iya, ada yang sampai mimisen. Iya, untuk trombosit ya, yang rendah dikatakan rendah. Trombosit itu ada di mungkin Mbak Ibu aja kalau penyampaikan enggak apa-apa Bu disampaikan. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan ya. Kalau kadar trombosit yang normal itu untuk dewasa 150.000 sampai 400.000. Kalau yang untuk trombosit rendah berarti kadar trombositnya di bawah dari 150.000 mikroliter. Kalau yang trombositnya tinggi berarti yang kadar trombositnya di atas 450.000 mikroliter. Mungkin itu tambahannya. Jadi, kalau udah rendah seperti itu sudah pasti trombositnya drop ya Bu ya? Iya, jadi memang harus dilayani dengan tepat kalau kayak gitu ya. Kan kasih takutnya turun kayak gitu nggih. Ya, makanya kalau dirawat di rumah sakit itu biasanya pengalaman sih selama masih rendah nggak boleh pulang. Iya betul. Naik turun biasanya Mas. Iya. Kalau kita itu berpegangan hanya pada panas saja, panas tubuh itu bisa saja
kita ini ya, soalnya kan kalau demam berdarah itu terkenal dengan pelana kuda kayak gitu, panas terus dingin, dikira turun itu dikira aman, ternyata memang itu adalah fase-fase yang kritis malah karena itu akan naik lagi gitu. Jadi kalau panasnya, kalau berpedoman pada panas tubuh, suhu tubuh, tapi makanya kita harus berpedomannya pada hasil lab. Ya, jadi jumlah trombosit di dalam tubuh kita begitu. Menurut data dari Kemenkes sendiri kan tahun 2024 itu kasusnya itu sampai 257.000 ya Bu, Indonesia ya, dengan tingkat kematian 1.400. Nah itu kan itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan 5 tahun terakhir. Nah untuk di Brebes kan juga kategorinya masih tinggi ya Bu? Iya betul, sama itu di Brebes juga iya. Tinggi ya? Tinggi, nah, gitu, kan masuk lebih tinggi dari kemarin gitu loh. Siklusnya memang kayak gitu kan. Tinggi. Nah untuk dia kan 3M itu kan ada plusnya ya Bu, kalau penggunaan kayak lotion anti nyamuk itu efektif gak sih Bu? Sebetulnya efektif juga karena makanya itu di 3M plus. Plusnya itu salah satunya itu memakai kelambu dan menggunakan lotion itu. Itu lotionnya itu lotion yang untuk anak-anak atau yang dewasa, lotion dewasa autan misalnya seperti itu sama? Ya harusnya untuk anak-anak beda nggih, kan ada autan untuk anak kayaknya ya. Ada ya lotion untuk anak-anak kayak gitu. Jangan yang dewasa kasih ke anak-anak, kasihan barangkali kulitnya enggak ini nggih. Kalau anak kan pakainya telon Bu. Iya. Minyak telon. Kan ada yang tulisannya anti nyamuk berapa jam saged bisa. Memang karena 3M plusnya itu hindari gigitan nyamuk. Bagaimana cara kita menghindari gigitan nyamuk? Pakai lotion, pakai ini, pakai kelambu, iya. Makanya pada anak-anak yang kecil yang kadang karena nyamuk ini kan menggigitnya pagi dan sore. Saat anak-anak bermain kan saat anak-anak tidur, kadang kalau anak-anak biasanya seperti itu. Pagi dan sore kan anak kan berarti sekolah Bu. Iya di sekolah, makanya di sekolah-sekolah itu jangan lupa PSN setiap minggu, setiap minggu sekali itu harus PSN biar nyamuknya enggak ada gitu. Enggak ada, nanti enggak ada fogging. Enggak ada apa? Fogging. Memang nggak boleh fogging itu. Maksudnya fogging itu dilakukan kalau ada yang meninggal karena memang yang nyamuk dewasa harus mati semua. Caranya di fogging. Sekarang nggak boleh Bu fogging. Ya boleh kalau ada yang meninggal. Kalau belum sakit temuan kasus saja sih. Kasus saja cukup dengan PSN. Percaya deh Mas, kalau fogging itu fogging itu yang disemprotkan itu adalah pestisida. Itu ya racun lah ibaratnya. Dulu waktu saya kan dulu di puskesmas ya, itu malation itu bisa membunuh hewan yang memang maksudnya kayak bisa ini ibaratnya nyamuk kayak gitu bisa. Terus malation dan solar yang yang disemprot-semprotkan itu. Iya. Makanya kan kalau habis fogging kan ada lantainya yang licin, terus apa kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya fogging di kamar kita, spray, kasur, ulah itu semua kan dibersihinnya sulit. Nah, makanya mari masyarakat Kabupaten Brebes kita mencegah demam berdarah itu cukup dengan PSN plus, 3M plus itu. Iya, kalau menggunakan kan yang dewasa tadi kan fungsinya kalau dewasa ya. Kalau menggunakan raket bisa, tapi kan lebih efektif kan langsung mati. Iya bisa itu pakai raket kayak gitu. Tapi kan kayaknya gimana ya? Kalau siang kita harusnya bekerja malah mateni. Iya, olahraga Bu kan. Kita bergerak ya. Iya tapi betul. Memang nyamuk berarti kalau di luar siklus pagi sampai dan apa tadi sore ya? Ya. Di luar itu mereka enggak istirahat. Kalau siang itu mereka istirahat. Kan kami tadi sampaikan bahwa nyamuk Aedes aegypti itu adalah nyamuk piai. Saat siang ngeluhi kita, kalau siang kita kan bekerja, dia istirahat. Dia lele ya istirahat. Nanti kalau sore cari makan. Pagi dan sore cari makan, cari darah kayak gitu. Lah istirahatnya istirahat. Sorenya sampai jam berapa? Sampai maghrib apa?
Jam 5. Jadi jam 3 jam 5-an kayak gitu. Enggak sampai maghrib. Kalau udah gelap itu udah istirahat lagi buat besok antara jam 8, 9, 10 lah itu. Jam-jam segitu. Kalau yang malam itu lemut ya? Lemut itu kulek tadi aku udah cerita. Iya, itu yang ada di saluran itu. Kalau ini kan ada di minum burung, minum kucing, yang ada pokoknya air yang menggenang tidak langsung dengan tanah itu tempat-tempat perindukannya. Saat istirahatnya itu di gantungan-gantungan baju biasanya. Iya, di tirai itu ya, gorden, iya kayak gitu. Itu untuk tempat istirahatnya. Jadi yang menggantung-gantung. Makanya di kamar tidur, apalagi ada anak-anak yang tidur itu tidak boleh ada gantungan baju. Ya gordennya sering dibersihin lah. Dibersihin debunya atau dicopot, dicuci, dibersihin? Ya debunya diubah-ubah kayak gitu biar sama raket. Iya boleh raket pakai tangan kayak gitu. Kalau gordennya bersih kan insya Allah nyamuk juga nggak suka. Sukanya kan itu bajunya jenengan ini habis kerja cantelna buat besok lagi dipakai itu. Misalnya kayak gitu nggak boleh. Jadi baju yang sudah dipakai masuk kotoran. Iya taruh aja dicuci. Jangan digantung-gantungkan. Itu untuk tempat perindukan nyamuk dewasa. Iya, itu sukanya. Apalagi kalau jendelanya nggak pada dibuka, peteng. Ya, jadi kamar itu harus sirkulasi udara dan cahayanya itu cukup. Tapi kalau memang kondisinya rumahnya nggak ada jendelanya, maksudnya kamarnya kan ada kamar nih biasanya yang nggak punya jendela nih. Maksud sih, lembab. Jendela namanya gede, jadi ngerti ya. Kalau nggak ada ya pakai genteng kaca. Genteng kaca bisa. Bisa. Jadi sing penting kamar itu terang. Terangnya bukan karena lampu bukan. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaan itu harus cukup. Itu bisa untuk bukan hanya demam berdarah saja, kayak saluran ISPA ya, saluran nafas itu, TBC juga. Yang itu Bu, yang bisa. Bahaya itu kan katanya yang kayak di langit-langit yang kayak hitam-hitam itu sih apa namanya ya? Sawang. Bukan. Karena kan untuk kayak terlihat gini Bu, itu kan sering kena air, kadang kena air kan, ini nggak tahu kan kita. Bocor rumahnya. Ya misalkan lembab ya itu kan menyembuhkan kayak itu kan kemarin rame di media sosial itu kan gara-gara itu tuh ternyata bisa menyebabkan penyakit apa ya pernafasan apa gitu. ISPA kayak gitu. Ternyata sebabnya hanya karena itu di rumah gitu. Iya. Betul sekali Mas, kayak gini. Jadi sebuah rumah itu, rumah yang sehat itu di ruangannya itu harus terang. Terangnya bukan karena lampu, ya? Tapi karena sinar matahari. Karena sinar matahari itu bisa menghindari atau membunuh virus, bakteri kayak gitu Mas. Jadi kalau punya jendela ya dibuka. Yang dibuka terus izin soalnya umay pating blakrak ya dirapiin rumahnya kayak gitu. Jadi usahakan rumah kita terutama di kamar kita itu terang karena sinar matahari gitu. Karena semua penyakit sebetulnya Mas itu berbasis lingkungan rumah maksudnya biar rumah sehat kayak gitu. Pencahayaan, sirkulasi udara, kelembaban juga gitu. Untuk tambahan daya tahan tubuh ya, untuk biar tidak itu ada nggak sih vitamin untuk nyamuk itu meskipun kita tergigit tapi kita nggak apa-apa gitu, bisa nggak sih ada vaksinnya atau mengandung vitaminnya? Vaksin DB belum ada ya? Belum sebetulnya, DB itu sebetulnya belum ada obatnya Mas. DB itu kayak HIV ya berarti ya? Iya, HIV saya nggak paham itu, belum belajar HIV. Kalau demam berdarah itu sebetulnya belum ada obatnya. Lah terus saya kira diobatinya apa? Ya obat itu hanya trombosit ya? Trombositnya biar naik, biar nggak panas, biar nggak sesek, biar nggak kayak gitu sebetulnya. Jadi
Sebetulnya bisa dicegah, penyakit itu bisa dicegah. Mending dicegah, soalnya belum ada obatnya. Obatnya itu hanya karena efek-efek itu aja, biar trombositnya naik, kayak gitu aja. Cegah vaksin itu belum ada ya? Iya, belum. Sepengetahuan saya belum tahu ada vaksin untuk mencegah DBD secara ini. Kalau misalnya ada ya nggak tahu. Ya, Saya belum paham. Suplemen vitamin aja. Iya, betul. Dengan cerdik itu tadi bisa biar stamina kita itu bagus. Jadi vitaminnya apa C? Ya vitamin C bisa. Pokoknya vitamin-vitamin yang ada di buah lah, Mas. Yang sumbernya dari buah. Iya, buah. Buah sama sayuran. Buah dan sayur lah harus imbang. Jadi kalau kita pengen sehat itu makannya itu harus isi piringku. Isi piringku. Iya. Maksudnya? Isi piringku itu piring dibagi menjadi 4. Nah, 4-nya apa itu? Itu jadi yang banyak itu sayur dan buah. Sayur dan buah. Terus kalau karbohidratnya berapa ya? Ya itulah pokoknya jangan banyak karbonya. Jadi jenengan kalau makan jangan banyak nasi sekarang. Ambil sayur dan buahnya. Sekarang tata letak di 4 sehat 5 sempurna udah nggak ada ya sekarang ya? Ya dulu kita. Kalau sekarang nggak isi piringku. Isi piringku itu ya. Isi piringku tadi ada beberapa sumber makanan yang isi piringku. Mungkin Mbak Leli akan menjelaskan tentang isi piringku ya, biar staminanya oke. Jadi proporsinya tadi isi piringku dari makanan pokok tadi sumber karbo bisa nasi atau jagung atau mungkin tepung, roti. Di makanan pokok sumber karbohidrat, kemudian protein hewani ataupun nabati, lauk pauknya, tempe, tahu, telur, bisa ikan gitu kan. Terus sama buah-buahan dan sayuran. Buah dan sayur. Jadi seimbang. Tidak hanya mungkin nasinya yang banyak tapi proporsinya itu seimbang, ada proteinnya, sumber protein, kemudian sayur dan buahnya. Iya, jadi Mas kalau makan pagi jangan makan nasi, makan roti, itu karbo semua. Soalnya kan harapan hidup kita kan turun terus. Karena harapan hidupnya sekarang loh turun terus, Indonesia kan udah sampai 60 gitu. Iya. Karena gaya hidup sih ya itu ya. Iya, makanya banyak makan buah dan sayur, insya Allah. Iya, Insya Allah. Ini karena waktunya udah jam 10 lebih ternyata. Mas, saya mau ini apa ya? Enggak, nanti ada yang disampaikan terakhir nggak Pak? Jadi barangkali ada yang ingin disampaikan untuk terkait informasi masyarakat ya. Karena kan ini kan bisa diulang kembali oleh masyarakat, bukan rekamannya bisa diulang kembali. Alhamdulillah. Iya. Sampaikan saja apa yang menjadi perhatian ya dari teman-teman Dinkes terkait kesehatan sosial di masyarakat ya. Terima kasih Mas, saya hanya mengajak masyarakat untuk melakukan 3M+. Ya, seperti tadi kami sampaikan bahwa menutup, menguras dan mengubur, kemudian memanfaatkan kembali ya sesuatu yang sudah tidak terpakai, kasihkan ke orang aja. Terus plusnya itu adalah menggunakan abate, bisa ikan, bisa juga lotion, dan memanfaatkan pekarangan dengan menanam sereh kayak gitu, lavender kayak gitu. Itu Mas. Jadi karena pemerintah Kabupaten Brebes tidak akan mampu kalau hanya bekerja sendiri. Masyarakat, peran serta masyarakat, perilaku masyarakat juga harus mendukung begitu Mas. Terima kasih Bu Emi dan Bu Leli atas ya banyak informasi dan edukasi ke masyarakat terkait ya segala sesuatu terkait DBD terutama ya Bu. Tentang DBD. Memang angkanya saat ini masih tinggi, mudah-mudahan ke depan bisa masyarakat lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk ketika di lingkungannya keluarga masing-masing ada yang bergejala seperti itu. Terima kasih waktunya, mungkin kesempatan bisa disambung kembali Ibu. Karena
kesehatan itu kan kesehatan sosial bagi masyarakat kan sangat banyak dan betul kesehatan masyarakat itu memang selalu menjadi sorotan ya karena memang kita butuh hidup sehat itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.